Ini persediaan paling sedikit 3 kilo, kadang sampai 5 kilo. Oh, ini kacangnya. Kacangnya, iya, yang udah digoreng. Kalau kita mau jujur nih, kita sekolah juga nggak tamat SD ya, tamatan SD malahan ya, nggak sampai SMP, SMA. Dulu emang keinginan sendiri, jujur, keinginan sendiri. Makanya saya di sini sekarang udah 22 tahun, karena dari lulus SD udah di sini. Udah berjualan. Lebih aman dipisah Pak ya? Lebih aman dipisah. Kalau dipisah bumbunya bisa tahan 2 minggu. Oh, 2 minggu. Tahu kan kalau kata konsumen 1 bulan nggak masalah. Karena banyak juga yang beli bumbunya aja banyak. Kalau buat oleh-oleh keluar kota atau ke luar negeri pun juga ada. Ada ya? Ada. Ini kan bumbu katanya kuat seminggu atau 2 minggu, bahkan kata konsumen 1 bulan. Ya sekarang abang ini cobain dulu dari buah-buahnya. Mungkin kalau buah kita nggak jamin, tapi kalau bumbu kita jamin. Abang ini beli, bisa kita pakai setengahnya, setengahnya taruh. Kalau rasanya emang kita berubah, saya ganti. Ya, berani jamin. Oh, pakai kacang Pak ya? Iya, betul, pakai kacang. Buat rasa seperti apa Pak kacang? Kalau kacang itu biar sedap juga ya, pengental juga. Kalau pisang ini penyedap juga dan penangkal sakit perut. Oh, penangkal sakit perut. Kalau pisang batu. Oh, berarti mau sepedas apapun Kalau kalau pakai pisang ini. Dan insya Allah nggak bakalan sakit perut. Soalnya kalau kebanyakan yang beli di sore hari, kebanyakan makannya malam. Tapi ada rasa. Rasanya agak keset-keset. Tapi kalau udah dicampur sama gula nggak kerasa rasa pisangnya. Pisangnya pisang apa Pak? Pisang batu. Pisang batu khusus buat rujak. Tapi itu pun yang muda ya. Kalau yang tua kita nggak bisa karena banyak bijinya. Ulakannya agak kasar dikit ya, nggak terlalu halus. Segini ulakannya. Itu ditambahin apa Pak? Tambahin gula aren sama asam jawa. Oh, gula aren sama. Jadi asam jawanya udah dicampurin ketika dimasak di rumah itu. Berarti kalau proses buat bumbu gula Jawa itu di rumah. Kalau di sini tinggal ngulek-ngulek. Tinggal aja, ngulek ya? aja ya. Tadi itu kacangnya kenapa nggak sampai hancur Bang? Emang versinya kayak gini. Oh, versinya. Jadi kalau kita halus kayak pecel. Oh. Udah gitu kan biar kerasa ada kacang-kacangnya juga. Iya. Jadi pembedanya di Bedanya situ, di situ ya. Ini pakai buah apa Pak? Ini ubi, yang biasa di sini serut ubi sama pepaya. Kalau yang lainnya potong sama ya. Sama kayak yang lain ya? Sama dengan kayak yang lain. Cuman ciri khasnya dari dulu di sini ubi sama payanya diserut kalau versi diaduk. Satu porsi gini berapa Pak? Harganya Pak dijual? Satu porsinya di sini kita jual 30. 30. Iya. Isi buahnya ada apa aja? Isi buahnya ada 7 macam. Ah. Ubi, pepaya, bengkuang, nanas, jambu, kedongdong. Nanas, jambu, kedongdong ya. Oh. 7 macam ya. Satu hari bisa ngabisin berapa kilo Pak? Buahnya apa porsinya? Buahnya. Kalau buah paling sedikit 5 kilo dari satu macam. Dari satu macam buah. Dari satu macam buah. Ada 7 macam. Udah 35 kilo. 35 kiloan. Iya. Kalau porsinya berapa? Jadi berapa porsi nih Pak? Sedikit malahan ya, kalau dari segitu paling berapa porsi? Paling 20-30 porsi palingnya. Oh, dari 30 Iya. Karena Porsinya besar. besar ya? Porsinya jumbo. Ini udah? Udah, tinggal diaduk. Diaduk ya? Iya. Dulu kan di sini yang buka bapak. Sekarang saya anaknya. Nah, pembeli pun juga sama. Penerus ya? Penerusnya anak-anaknya, bahkan cucunya pun juga sama. Ya, disitulah saya mau langsung terjun, juga ikut bantu-bantu. 1 tahun training di sini, udah mulai bisa, segala bisa. Akhirnya bapak pensiun. Pensiun bukan karena ibaratnya sudah cukup, tapi karena emang keadaan tidak memungkinkan. Lagi sakit itu kan waktu itu. Setelah itu
Ternyata sampai sekarang saya lanjutin. Biasa dikenal di sini Opik, Mang rujak Opik apa? ya. Rujak ulek surken Mang Opik. rujak ulek. Surken Mang Opik ya. Udah berapa lama Pak jualan Pak? Kalau saya dari tahun 2000 nerusin di sini. Dari tahun 2000 ya. Kalau Bapak dulu tahun 80-an. Nah, dari harga zaman 500 perak dulu. Iya. Boleh tahu pendapatannya? Pendapatan kalau kali 100 porsi aja paling sedikit 50 porsi. Kalau lagi rame 100 kurang lebih. Ya kaliin aja kalau satunya 30.000 udah ketahuan. Nah, gitu. Eh, lebih tepatnya nih Pak, alamatnya di mana sih Pak? Alamatnya ini di Jalan Surya Kencana, depan Toko Bima, seberang Swalayan Ngesti, Kota Bogor ya? Kota Bogor. Kalau di online kayak gitu apa namanya? Kalau di online ada rujak ulek surken Mang Opik. Yang penting ada namanya Mang Opik ya. Sarannya kita mesti yakin semuanya ya. Yakin dengan iba kalau jualan kita itu mesti fokus. Satu kita fokus, kedua emang kita mesti siap modal juga. Walaupun modal kita kecil, tapi kalau kita sungguh-sungguh dalam mengerjakannya, menjalaninya, insya Allah pasti akan terwujud, pasti akan berhasil semuanya juga. Jangan ibaratnya setengah hati kalau dibilang ya, kalau orang Sunda mah jangan setengah hati ya. Kita mesti full, mesti sungguh-sungguh. Kalau dalam usaha mah gitu. Kuncinya sukses itu mesti benar-benar satu rajin, kedua ibaratnya kita emang mesti fokus, benar-benar mesti telaten juga kalau usaha mah ya. Mesti sabar, siap mental juga. Kalau turun naik itu udah wajar. Jangan kan yang jualan, yang kerja pun mungkin sama kali ya. Yang paling penting lagi 5 waktu jangan tinggal. Yang paling penting lagi. Yang paling penting itu 5 waktu kita sholat, berdoa, itu paling utama. Kalau udah dipisah kayak gini, bumbunya tahan seminggu. Tahan seminggu. Tapi kalau kata konsumen sebulan juga nggak masalah. Ya, Apalagi kalau taruh di kulkas. lebih bagus. Karena banyak juga yang beli bumbunya buat oleh-oleh keluar kota atau ke luar negeri. Iya. Tempo hari banyak yang bawa ke Singapura. Tempo kemarin tuh, beberapa hari yang lalu. Ke Singapura. Iya. Yang beli di sini mau Kalau ke sana. Kalau Indonesia ini nyampenya ke Bali sama Papua. Bali sama Papua. Udah nyampe. Yang paling jauh ya. Paling jauh ya. Karena saya tahu kenapa? Karena pelanggannya yang bilang gitu kan. Bang, saya beli ini buat oleh ke sana, mau dibawa ke sana, kadang mau dipaketin juga gitu. Yang lucunya kan ini yang terkenal kan ini dulu mah khasnya Bandung gitu kan. Kita kenapa ambil khas Bandung? Karena kita kan dulu emang sejarahnya emang kalau lahir kita dari Garut. Cuman besar dulu di Bandung, kita ini dulu di Bandung, dah barulah ke Bogor. Makanya kita ambil khas Bandung, ya. Lain tangan, lain rasa, ya kan. Kadang kalau kita bikin sama yang tangan yang lain, rasanya pun beda. Walaupun resepnya sama, Akhirnya konsumen pada bilang, oh rasanya beda, walaupun sama, rasanya beda, padahal resep pun sama. Akhirnya kita tutup lagi, ya penting sampai sekarang ya artinya ada satu sampai sekarang. Yang ini aja. Yang ini aja, iya. Nah waktu itu banyak artis yang kesini itu gimana ceritanya Bang? Awalnya banyak artis kesini, waktu itu Teh Santi emang dia kan lagi kulineran juga. Pas kesini mampir, ternyata Teh Santi itu satu kampung juga ya. Ternyata satu kampung daerah Garut juga. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol sini, Bang kita bikin mau rujak boleh silakan, sambil ini nggak apa silakan. Kalau saya mau dari kalangan artis atau dari sekolahan atau dari ada juga kan dari anak-anak sekolah silakan. Kalau kita mau diliput saya mah bebas silakan gitu kan. Alhamdulillah akhirnya berdatangan juga dari Teh Santi, kemarin dari Ruri Republik, ya kemarin lagi dari siapa tuh? Pensiun juga ada ya? Preman pensiun pun ada. Ini Digo ya, Bang Digo di Gondrong. Terus Ali Fairuz sama suaminya kemarin. Artis-artis itu harga tetap sama Bang? Sama. Kalau walaupun kita mau ibaratnya kalau aja kan lagi ini kan lagi konten. Dia mesti 10.000 mesti dapat. Kayak saya nggak masalah. Nggak masalah silakan.